Materinya kemarin kayaknya bagus sekali dan dalam sekali, deep sekali. Kalau aku mau memperkenalkan dari sisi tradisional Chinese medicine, pengobatan tradisional Cina. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya, sekali lagi nama saya lengkapnya, identitas lahirnya dari orang tua Ardianto Darmadi, cuman saya dipanggil Ardi aja. Itu kita udah belajar soal identitas. Nih saya coba memperkenalkan identitas peran saya yang saya jalankan sekarang itu sebagai praktisi tuina. Itu nanti saya jelaskan tuina itu apaan. Di sini saya taruh kata-kata belajar self healing itu untuk bantu diri sendiri. Kalau berguna buat orang lain itu bagus. Kenapa saya taruh kata-kata ini? Ini kata-kata bapak saya ketika saya umur mungkin SMP ya, kelas 3. Jadi sedikit cerita soal diri saya. Dulu saya tuh sakit asma waktu kecil, dari umur 7 tahun. Bolak-balik ke dokter setiap bulan. Nggak boleh pilek, nggak boleh batuk. Apalagi udah musim hujan. Ibu saya selalu bawa saya ke dokter, bapak saya mijitin saya. Saya nggak ngerti dia belajar dari mana, cuman mungkin dia punya teman sinse atau guru atau siapa, saya nggak tahu belajarnya apa, tapi dia mijit secara, kalau yang saya tahu sekarang namanya refleksi. Jadi dia mijitin kaki saya, mijitin tangan, gitu. Semakin dari waktu dia ngajarin, mulai ngasih bukunya, ngasih tahu kalau sesak nafas titik ini, kalau pilek titik itu, kalau sakit kepala pegang apa gitu. Nah itu udahlah berjalan, saya telan aja karena saya sakit juga nggak bisa ngapain. Makin gede dia bilang mulai SMP, SMA udah mulai main sendiri, udah nggak mau ikut orang tua pergi-pergi gitu kan, udah mulai bisa pergi sama teman. Dia nyuruh saya belajar meditasi dan self healing. Saya dulu nggak ngerti itu apa gitu. Dan waktu zaman dulu saya SMP, sekitar tahun 90-an ya, 90 tengah, itu belum kayak sekarang banyak retret seperti ini, tempat belajar meditasi dan self healingnya enak gitu ya. Belajarnya malam-malam di lapangan rumput di halaman kantor, mungkin waktu itu di komplek rumah saya ada kantor kecil lah, ada halaman rumputnya, dan kita latihan di situ malam-malam. Dan teman-temannya nggak ada yang seumuran. Saya cuma bilang, oh kamu dari kecil udah belajar ini gitu. Ya iya gitu, nurut aja. Saya karena pesan bapak saya adalah ini, belajar self healing buat diri saya sendiri. Kalau saya bisa nolong orang lain itu bagus. Itu saya ingat aja gitu. Akhirnya jadinya udah terbiasa meditasi, mengenal diri sendiri. Belum dengan ilmu seperti Beliwayan atau Kang Abu atau sekarang, itu semakin kaya lagi ilmu dari mereka. Kemudian yang saya alamin adalah saya kalau mulai pilek, mulai nggak enak badan, pulang sekolah, saya tahu nih, kok rasanya nggak enak ya? Oh, harus makan. Nggak suka sayur ya, anak nasi kecil ya, maunya makan nasi ayam goreng, nasi telur ceplok gitu. Cuma kalau sakit, saya harus makan sayur, saya harus makan wortel, saya harus makan daun hijau, saya harus makan bayam, apapun itu saya makan. Minumnya hangat-hangat, saya tidur. Kalau perlu minum obat, saya minum obat, tapi jarang kalau nggak sakit banget. Jadi saya kalau sakit nggak pernah lebih dari 2 hari udah sembuh. Hari ini enak badan, bisa udah enak. Karena saya tahu kalau saya sampai sesak nafas, saya sampai flu, ujungnya asma. Gitu. Nah itu akhirnya yang saya tahu sekarang itu adalah mengenali diri sendiri, mengenali rasa, mengenali alarm yang ada di badan saya. Gitu. Akhirnya terus sampai lama-lama tahun 2000, fast forward 2016, diajak Ria ketemu Beliwayan. Itu meditasi, kita macam-macam, jadi udah lumayan beberapa kali ketemu Beliwayan, belajar juga dari dia, semakin banyak dapat pencerahan. Udah seru karena udah banyak teman-teman yang belajar meditasi, belajar sendiri. Akhirnya memperdalam lah, belajar dengan ketemu teman-teman dan orang-orang yang itu tadi saya bilang, kita ketemu itu frekuensi gitu. Jadi di sini saya bukan mau ngajarin atau apa, tapi kayak pengen ngobrol santai-santai, kita sharing ilmu dengan
semua yang ada di sini gitu, karena kita apapun bisa kita dapatkan dari yang kita lakukan dengan niat yang baik. Oke. Perjalanan saya untuk sampai jadi Wina Terapi itu macam-macam. Jadi kalau saya sekarang baru ketemu, oh benang merahnya ternyata ini gitu. Dulu saya senang olahraga, saya senang fitness gitu. Jadi secara tidak langsung saya senang olahraga dan jadi belajar postur tubuh, belajar otot, yang paling gampang bicep, tricep gitu ya, core gitu, pengen six pack gitu ya. Itu kan, oh harus gerakan ini, gerakan itu. Jadi karena saya olahraga, saya jadi mempelajari itu dengan sendirinya. Kemudian berkorot lagi, saya diajakin teman saya untuk jadi pelatih water exercise terapi. Jadi terapi tapi di air. Jadi ada metode terapi untuk anak-anak dan orang dewasa dan di kolam renang. Jadi bukan belajar berenang, tapi kita olahraga di kolam, di air. Nah itu ambil sertifikasi. Cuman setelah itu kalau masalah pandemi, jadi orang nggak ke kolam, karena kan harus di kolam umum ya, atau kalau di kolam di rumahnya bisa, tapi jarang gitu. Akhirnya udah saya nggak meneruskan itu. Nah sebelumnya juga saya pernah mengalami sakit kepala yang namanya cluster headache. Jadi itu sakit kepala yang udah kayak apa ya, kayak kalau saya kayak didudukin gajah gitu, atau juga sih didudukin gajah kayak apa, belum pernah ya gitu, jangan sampai gitu. Cuman udah kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ke dokter syaraf, saya ke dokter mata gitu, saya ke segala macam dicobain, dicek sampai ketemu teman saya yang ngajak, mau coba tutup jarum nggak gitu. Saya ingat dulu kecil waktu asma pernah nih tutup jarum, kayaknya enak gitu, mau deh gitu. Saya ayo aja gitu, open untuk apapun yang membuat diri saya sembuh gitu ya. Nah dari Sensei ini saya belajar banyak, wisdomnya TCM, dia menjelaskan, terus dia juga ada kelas Aichi, Qigong, oke ikut, pokoknya saya pelajarin aja semua gitu. Akhirnya saya tertarik dan sampai saya tanya ke Sensei saya, Pak, ada nggak kalau di Cina itu pijat, tapi bukan pijat refleksi, karena sakit pijat refleksi, saya nggak senang pijat sakit gitu ya. Itu ada namanya Tuinan. Oh saya mau dong belajar gitu. Oke nanti ada kelasnya bisa ngambil sertifikasi. Oke saya mau ikut. Udah ngalir aja semua. Kemudian udah belajar, udah ini akhirnya dapat sertifikat, terus kalau nggak dipraktekin sayang ya gitu. Jadi udah saya full di jadi practitioner Tuinan. Dan di situ ketika memasrakkan semuanya untuk di situ jalannya ada aja. Nggak ngoyo, nggak expectation, jalanin karena saya seneng gitu ya, dan ada rasa yang nggak bisa dihitung kali ya, karena kita kalau bisa membantu orang tuh rasanya seneng aja gitu, jadi bisa nggak capek, bisa fulfill gitu ya. Jadi saya senang untuk bisa berbagi gitu, seperti di sini gitu, sama teman-teman semua saya bisa berbagi, itu juga saya senang gitu. Dari pagi sampai malam kita ngobrol, itu juga kami senang karena kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah, saya masuk mengenai tradisional Chinese medicine. Sekali lagi ini aku bukan ngajarin untuk paham, tapi cuman ya kisi-kisi deh, cerita dari apa yang saya pelajarin, apa yang saya alamin selama saya praktek gitu. Karena Sensei saya tadi itu ngajarin kayak kalau dulu suka baca komik kungfu boy, nah itu udah kayak belajar buku. Dia ngajarin teorinya ini, caranya gini, terus udah gimana praktekin gitu. Gimana caranya ini? Ya udah latihan, gitu aja. Jawabnya sedikit-sedikit gitu, kayak kita buat teman-teman murid yang nih, si bapak kenapa ini banget sih jawabannya. Cuman ya itu, ya udah praktekin aja, jalanin aja. Ketika saya semakin banyak ketemu klien, pembelajaran buat saya itu semakin banyak. Karena kayak tadi ya, udah diajarin Kang Abu sama Biwayan,
kita di dalamnya itu udah ada masing-masing energinya, dan itu udah masing-masing punya. Dan ketika saya menangani klien-klien saya, semuanya berbeda dalam arti serupa tapi tak sama, dalam arti semua ada energinya, nggak mungkin nggak ada energinya. Nah, ketika ketemu satu pengalaman hidupnya berbeda, energinya berbeda. Ketemu satu pengalaman hidupnya berbeda, energinya beda lagi. Nah, itu yang saya temukan selama itu. Jadi, dan yang saya ngajarin dilihat dari tradisional Chinese medicine. Tradisional Chinese medicine ini sebuah ilmu yang udah lama ya, dari mungkin 2000 tahun yang lalu orang Cina udah meneliti, dan dibedain dengan medis barat gitu. Jadi kalau medis barat itu kita tahu, penjualan dokter tahu ya, penjualan dokter bahwa ada darah, organ tubuh, otot, sendi, tulang, ya, semua cairan tubuh, organ tubuh. Nah, di tradisional Chinese itu ada yang namanya jalur meridian. Nah, itu yang bedain dasarnya, basicnya itu. Tapi nanti aku jelasin lagi. Nah, semua tahu dong ini apa? Benar. Jadi di TCM itu yang menjadi dasar dari ilmunya adalah logo ini, yang udah kita sering temui di mana-mana, kita lihat di mana-mana. Cuman ketika saya belajar, saya lebih memaknai artinya. Jadi ini adalah lambang keseimbangan semesta, lingkaran yang di dalamnya ada hitam dan ada putih, dan ada titik hitam kecil, ada titik hitam besar, kecil juga di dalam putih. Ini yang menjadi dasar, karena itu keseimbangan di alam semesta ini itu pasti semuanya harus seimbang. Ada baik, ada jahat, ya. Ada malam, ada siang, gitu. Nah, ini sedikit penjelasan lah, good, the bad inside the good. Jadi jahat tapi ada baiknya juga, ya, baik ada jahatnya juga. Terlalu baik, nggak baik, gitu. Mau jahat buat diri sendiri, mau jahat buat orang lain, itu pasti ada. Ya tadi, dengan kita ada masalah baik apa jahat, gitu. Dengan ada masalah kita jadi lebih maju, gitu. Kalau nggak ada masalah ya kita diem-diem aja. Nah, itu tadi kan udah, saya senang bahwa enaknya udah pada pinter karena udah dijelasin Kang Agus sama Beli Wayan ya. Jadi memang semuanya nyambung. Ketika saya lihat dari sisi tradisional Chinese medicine, itu semua memang udah dipahami oleh orang Chinese dari zaman dulu. Nah, ini sedikit, yaitu tadi yin itu structure, yang itu function, karena yin yang itu dua kekuatan yang saling bertentangan tapi saling melengkapi. Jadi nggak bisa baik terus, nggak bisa jahat terus, nggak bisa siang terus, nggak bisa malam terus, nggak bisa bangun terus, nggak bisa tidur terus. Itu semua harus ada dengan seimbang, gitu. Jadi semuanya saling berkaitan, semuanya harus seimbang. Ini udah basicnya. Nanti ingat-ingat ya, ini boleh diingat gitu. Yin yang bukan yang tulisan nggak usah, tapi ini keseimbangan ini diingat, karena nanti penjelasannya semua akan kembali ke sini lagi, gitu. Begitu juga dengan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari pun juga sangat bisa diaplikasikan dengan ini, gitu. Kita terlalu banyak senang-senang juga nggak baik, gitu. Kita sedih kelamaan juga nggak baik, tapi nggak sedih juga jangan, gitu. Karena manusiawi untuk selalu punya rasa marah, rasa kesel, disimpan jangan. Tadi kan bilang gitu, kita menyimpan jadi museum, atau kita menyadari, kita amati, kemudian kita let go. Tadi udah belajar dengan
lumayan juga. Nah ini tadi udah, ini yang udah. Kemudian ada yang namanya Ci. Nulisnya Ci, bacanya Ci. Terjemahan bahasa Jawanya life force, bahasa Magelangnya. Nah, Ci itu energi yang udah ada di dalam diri kita. Bagaimanapun, siapapun udah lahir dengan ada Ci di dalam kita. Gitu. Memang semua benda itu ada yang tadi namanya energi, ada atom, ada molekul, ada segala macam. Nah, yang membedakan kayu sebagai benda mati dengan kita manusia, misalkan makhluk hidup yang bernafas, itu ada Ci-nya. Pohon ada Ci-nya, pohon makhluk hidup. Tapi kalau ada ini mungkin Ci-nya udah sedikit. Gitu. Tapi ada energi atau molekul, ada itu masih ada. Gitu. Tapi ini kita melihat dari sisi TCM ya. Nah, ini aku nggak tahu belakang kelihatan atau enggak. Sebuah gambar yang menggambarkan bahwa kita adalah makhluk energi. Di dalam diri kita ada energi yang selalu berputar. Tadi pengambilannya itu selalu berputar dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas, atau dari bawah kita terima, gitu, dari atas kita terima, gitu. Pokoknya energi selalu bergerak dan selalu memancar. Buktinya apa nih? Kita makhluk energi. Contoh ya, contoh. Kita lagi kasih nih, retreat di sini, tenang-tenang, belajar, gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang datang teriak-teriak marah-marah, langsung kacau kan? Nah, orang tersebut memberikan energi, mengeluarkan energi. Gitu. Ada satu tiba-tiba datang naik atas panggung ngambil mic ketawa, mau ketawa. Nah, itu dia mengeluarkan energi juga. Gitu. Ada orang tiba-tiba sedih, nangis karena terharu, karena apa? Mungkin bulan-bulannya terasa, oh dia sangat lagi merasakan sesuatu. Gua merasakan sangat dalam, energinya terpancar. Kita bisa tahu, oh ini lagi bete nih, gitu. Itu lagi bete, itu lagi kesel, apa segala macam. Karena sebenarnya bukan dari yang cuma dilihat, tapi kita bisa merasakan energinya. Walaupun dia terlihat tampak tenang, tampaknya happy, senyum-senyum, tapi ketika kenapa ya ini kok kayaknya lagi beda nih, gitu. Nah itu sebenarnya kita manusia memancarkan energi, menerima dan memancarkan energi. Gitu. Nah tadi di ini yang ada bentar. Mungkin kamu akan mengatakan begitu gambar itu sedikit. Jadi manusia jelek aja ya gambarnya. Oke, di situ gambarnya, di situ hitam, di sini ini yang di sini sekarang kira-kira begini. Dan ini kita menggunakan energi yang masuk, ada energi yang keluar, ada energi yang mungkin juga kita bisa keluarin di sini. Tadi udah belajar di tangan, kita bisa ngeluarin energi di tangan. Udah latihan bahkan dan nyobain. Nah, keseimbangan ini yang tadi saya bilang, ini yang diterapkan di badan kita. Gak usah dibeda-bedain yang begini, yang mana, apa segala macam gitu ya. Tapi gini, penggambarannya adalah, jadi kalau di tradisional Chinese, nanti juga dijelasin bahwa di badan kita, di tengah-tengah, di belakang pusar, itu ada yang namanya dantian. Dantian itu terjemahannya adalah ladang energi. Itu ladang energi kita ada di belakang pusar. Gitu. Nah, ini yang di Tai Chi
di tikung, itu semua energi dari sini ke seluruh tubuh, balik lagi, seluruh tubuh, balik lagi, mengalir ke seluruh tubuh, balik lagi, bolak balik, itu pusatnya tidak dikira. Itu yang orang nanya, Q-nya habis, Q-nya kosong, Q-nya apa, nah itu di sini. Orang lemas, nggak ada energinya, itu kalau di Chinese bagiannya terganggu. Nggak mungkin habis banget mungkin orangnya Q-nya nggak ada, berarti orangnya udah baik. Oke, nah ini harus terisi. Ini kosong, gitu, karena seimbang ya, kosong dan isi. Jadi sebenarnya contoh paling gampang nih, tadi udah makan kan, kenyang, oh tenang semua di sini. Kalau tadi dipanjangin sesinya, apa nih makannya gitu, resah mulai karena terganggu di sini, gitu. Yang ini di kosong. Kosongnya itu dalam arti ya bukan kosong nggak mikirin apa-apa ya, seperti meditasi tadi. Ya kita kembali ke ketenangan. Coba di sininya usut gitu, wah nggak tenang. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin apa, kita nggak di present di sini. Jadi di sini, di atas ini, di sini itu kosong. Jadi keseimbangan ini. Dan di tengah itu menjadi balance. Apa di sini? Yang tadi kita latihan itu manual book kita tadi. Gitu. Ya sebenarnya kalau di TCM-nya adalah ini lower dantian, ini middle dantian, dan ini upper dantian. Gitu. Tulisannya gini. Gitu. Tapi yang penting semuanya perlu diperhatikan, tapi ini penting ya, pada latihan yang kemarin aku ajarin itu tadi namanya kancuang, sebenarnya itu mengisi ini gitu. Kenapa tangannya di depan dada? Nah itu tadi di depannya si manual book kita tadi, di cakra dada kalau dalam bahasa India ya, kalau India kan cakra gitu. Nah itu adalah hubungan keseimbangan di badan kita. Ini basic. Nah ini nggak apa-apa nih dimengerti gitu ya. Cuma kalau nanti yang lain itu apa kita aja gitu ya, biar ada info. Nanti mungkin suatu hari, oh iya tuh mungkin yang itu yang kemarin ngomongin ibunya Santi itu nggak apa-apa gitu kalau ingat. Tapi ini adalah keseimbangan yang sebaiknya dijaga di dalam diri kita gitu. Nah itu kadang-kadang kita suka lupa ya itu tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, tiba-tiba apa yang mungkin akan terganggu di pikiran, dari hati gitu, atau dari si lower dantian. Oke. Boleh? Jadi ini penjelasannya ya. Oke. Ini itu belakang pusar itu yang saya maksud adalah lokasi aja. Jadi tidak ada bendanya, tidak ada organnya, tidak ada wujudnya, gitu. Ya, jadi kayak tadi kita kesini gitu. Hati kan bukan organnya sebenarnya, yang kita rasakan itu kan bukan organ yang berfungsi, tapi hati nurani tadi. Dari nurani kan bukan hati. Jadi something nggak ada, tapi kita bisa rasain. Gitu. Sama ini energi. Apa? Iya, pusar, tapi bukan objeknya. Gitu. Jadi hanya ada sebenarnya ya posisinya memang mudahnya di pusat, tapi mungkin pusat ada yang mungkin atas bawah ke atas. Tapi kenapa posisinya di sini? Itu ini ilmu gampangnya adalah kayak tadi bukan objek ya, bukan usus, bukan lambung, bukan usus besar gitu ya, bukan organ, bukan benda, bukan apa, cuma lokasi gitu. Nanti kenapa itu lokasi saya juga jelasin sekarang. Jadi lower dantian ini letaknya adalah kalau manusia dipotong setengah, dipotong kiri kanan, dipotong nggak diagonal, pokoknya setengah kiri kanan, nah itu titik tengah gitu. Dipotong depan belakang, nah saya nggak berlak, misal gambar dari samping gitu ya, orang gitu dari samping,
Gimana sih tangan gitu, ini dari samping orang gitu ya, berdiri kayak dibagi lagi gitu. Nah ketemu titik tengahnya di situ, titik tengahnya manusia lah gitu. Jadi dipotong tengah, dipotong depan belakang, dipotong atas bawah, ketemu deh tuh gantian gitu. Jadi pusar itu buat memudahkan gitu, karena areanya besar kita gitu. Paham? Ada yang mau bertanya mungkin sampai sini? Oke, lanjut ya, pelan-pelan. Nah, untuk menjaga tadi nih keseimbangan ini, itu bisa melakukan akupunktur, kulina, herbal, tadi jamu-jamuan, pijat refleksi juga termasuk, ya, tai chi, qigong itu juga bisa. Jadi sebenarnya, halo, akupunktur itu seperti UGD, dia pakai jarum, dia nusuk di titik yang ada nomornya. Kalau kita lihat ini sudah kelihatan nih, ada garis-garis udah di tapi nggak terlalu jelas, nanti ada di belakang. Kulina itu dipijat jalur meridian, herbal medicine itu jamu-jamuan, dan tai chi, qigong itu perawatan harian gitu. Makanya kita kalau ke Cina, lihat orang Cina pagi, tua muda, lansia, muda, anak-anak semua latihan qigong di taman. Sore pulang selesai aktivitas mereka latihan qigong lagi. Itu untuk merawat qi. Nah qi tadi yang ngalir keluar masuk lagi dari dalam qi itu adanya di jalur meridian. Jadi ada nama jalur meridian. Nah, itu tadi bedanya medis barat syaraf dan darah. Kalau di tradisional Chinese ada yang namanya jalur-jalur meridian. Jalur meridian ini mewakili organ-organ tubuh. Jadi ada meridian paru, meridian jantung, usus, besar, usus, paru, limpa, segala macam. Nah ini yang ada di badan kita menurut tradisional Chinese medicine. Jadi ini juga bukan kalau kita dibedah ada bendanya, nggak ada gitu. Jadi gampangnya nih, Ibu Penny yang paling paham nih mengenai listrik. Qi itu listrik, jalur meridian tuh kayak kabelnya, tapi nggak ada fisiknya ya gitu. Jadi Qi dan meridian itu sistem listrik tubuh gitu. Jadi kalau sistem listrik tubuhnya terganggu, kadang kita kenapa? Kadang nggak enak. Gitu. Kira-kira paham ya di sini ya? Nah ini gambaran aja, depan belakang semua ada jalur meridian. Nih aku bikin aja. Nah ini kira-kira nggak terlalu kelihatan. Jadi ada 12 yang organ besar meridian yang emang ada di badan kita, semua orang ada gitu. Nah ini yang tempat jalurnya Qi tadi yang kadang-kadang suka terganggu. Nah setiap jalur meridian itu ada jamnya juga gitu. Kayak large intestine, usus besar itu aktif di jam 5 sampai jam 7 pagi. Makanya kita bangun pagi pengen BAB karena udah tugas dia tuh gitu. Sudah keseimbangan gitu. Kalau suka BAB apa segala macam, nah itu berarti mungkin di jalur usus besar meridian, usus besarnya ada gangguan, listriknya nggak beres, mesinnya nggak jalan gitu, gampangnya gitu ya. Kemudian jam 7 sampai jam 9 meridian perut, 11 sampai 11 telinga. Makanya jam 7 jam 9 kita sarapan penting gitu, sarapan penting. Nah itu keseimbangan juga dijaga. Pagi-pagi sibuk nggak sempat sarapan, sedangkan meridiannya lagi aktif, listriknya harus diisi gitu. Oke. Ini juga, nah ini mulai siang small intestine, bladder, kidney, malam ginjal. Nah makanya kenapa kita harus tidur jam 9 sampai jam 10 itu memang
meridian, ada namanya triple burner. Triple burner bukan organ, tapi lebih ke mungkin kayak kelenjar di badan kita yang mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Bukannya triple burner gitu. Jadi jam 9-11 memang sebaiknya tidur gitu, harmoni, sleep. Terus kemudian di jam 11 sampai jam 1 gallbladder gitu, itu di jam 1 sampai jam 3 itu liver, detox, segala macam itu terjadi. Makanya kenapa aku selalu bilang sama klien aku, usahain tidur jam 10 deh gitu, jam 10 udah di sleep gitu, jam 9, jam 11 udah di sleep gitu. Itu kenapa? Karena ini udah proses yang terjadi ketika kita tidur gitu. Kalau nggak tidur jam 11, jam 12 masih nonton Netflix gitu ya, nonton drakor, nanggung nih satu episode lagi gitu, kita lewatin. Pasti sering yang namanya lewat jam ngantuk gitu. Tiba-tiba, tadi jam 11, 10, setengah 11 ngantuk, tiba-tiba melek lagi gitu. Itu karena ginjal kita, liver kita yang harusnya istirahat tapi nggak istirahat karena mereka mendeteksi, oh badannya masih bangun, masih butuh energi, berarti saya bangun lagi, berarti saya nggak melakukan tugas saya nggak istirahat. Akhirnya badannya segar lagi, jadinya susah tidur nanti sampai jam 1 gitu. Nah itu nggak bisa digantiin, bangunnya lebih siang deh gitu, karena shift istirahatnya cuma jam 11 sampai jam 5, jam 3, jam 5 gitu. Harus ketemu jam 11 malam lagi gitu. Itu saya selalu ulang-ulang, saya ingetin ke klien saya, tidur di waktu yang tepat, maksudnya jam 9, jam 10-an. Kalau mau kerja, ada laporan ya, ada report yang mesti dikerjain, ya kerjain paginya gitu, atau malam sebelumnya gitu. Coba diatur-atur waktunya gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan kita punya pilihan buat atur. Itu gambarannya aja ya, itu nggak usah diingat, tapi kira-kira seperti itu. Ada yang suka kebangun tengah malam karena batuk-batuk, pagi-pagi udah mulai pagi. Nah, kemudian itu jam 3, jam 5, jam 3-an gitu ya, kebangun karena batuk-batuk. Sebenarnya paru-paru itu sedang membuang toksin gitu. Paru-paru kita membuang toksin, kita batuk-batuk sampai kita kebangun gitu. Memang ada sesuatu yang di badan kita yang perlu dibuang oleh si paru-paru. Karena itu jamnya paru-paru kerja tuh, istirahat tuh gitu. Jadi badan kita tuh sebenarnya canggih banget, udah diciptain sedemikian rupa ya, dengan tadi kita dijelasin pendapat pada dari Iwayan, dan ya orang Cina udah meneliti ini entah ribuan dan ratusan tahun lalu, yang memang udah, ya itu tadi, ini adalah kecerdasan semesta nih, nggak tahu nih siapa yang bikin nih gitu kan, tapi itu kita punya semua gitu. Nah, alhamdulillahnya aku berkesempatan untuk menyampaikan informasi ke semua peserta di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita menyadari apa yang kita punya, apa yang ada di dalam diri kita gitu. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, kok rasanya gini, kok rasanya gitu, cek ke dokter nggak apa-apa gitu. Itu ternyata ada jalur energi yang kita punya gitu. Nah, ini DVM organ body clock, nggak usah dihafalin, cuman ini kira-kira gambaran keseimbangan menurut jamnya, dan ada elemen-elemennya, earth, fire, water, fire, wood, metal, ada 5 elemen. Nah itu seperti yang kemarin udah digambarkan dengan warna-warna, saya jadi yang, oh ternyata dengan ilmu yang ini melihatnya berbeda, dengan yang ini melihatnya berbeda, tapi semua sama aja gitu. Nanti ada benar. Nah, 5 elemen dalam TSM ini sebagai gambaran mudahnya aja gitu. Gak usah diingat-ingat, gak usah dihafal-hafalin, cuman karena kelihatan. Jadi ada air, ada api, ada air, ada kayu, ada api, ada bumi, tanah, ada metal. 5. Nah, si garis yang panah yang lurus ini, yang keliling ini,
itu elemen yang saling memberikan energi, merawat, memberikan bensinnya, memberikan bahan bakarnya untuk elemen berikutnya. Gitu. Air akan menyuburkan kayu, tanaman, tumbuhan. Gitu. Kalau kayu ketemu api, apinya makin gede. Ya kan? Gampang tuh gampangnya. Nah, ketika api membakar tanah, bumi, lava, jadi mineral, jadi subur tanahnya, jadi bagus, jadi ya itu kita subur. Ini vulkanik Merapi, itu tanah di sini subur banget, gitu. Karena api membakar si tanah. Gitu. Kemudian tanah menghasilkan mineral, gitu. Metal memberikan makan ke air dalam arti karat, menjadi karat. Nah, kalau yang garis putus-putus di tengah itu yang menghancurkan, yang memberhentikan, yang meredamkan. Tadi udah belajar itu ya, energi ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang memberikan mengkonstruksi kalau positif, kalau yang negatif dekonstruksi. Itu ini kalau di TCM begitu. Saya juga baru mendapatkan yang tadi gitu kan. Jadi air memadamkan api, benar ya? Api melelehkan besi gitu. Tapi ini, api melelehkan besi, menghancurkan. Itu bagus atau jelek? Kan menghancurkan nih judulnya nih. Gitu. Bagus atau jelek kira-kira? Tergantung. Jadi benar. Metal itu dihancurkan oleh api untuk dibentuk menjadi sesuatu. Gitu kan, kita menempa, menghancurkan untuk membentuk besi atau besi apapun itu jadi pisau, jadi alat-alat, jadi segala macamnya. Itu gunanya tadi dekonstruksi tadi, menghancurkan tadi. Nah, ketika metal ketemu sama kayu, bisa dipotong, bisa dibentuk, bisa diukir, jadi ukiran indah nih kayak pendopo ini, gitu kan, dengan besi. Nah, kayu ketemu dengan bumi. Jadi ini sekelilingnya gampang banget nih. Pohon dan semuanya. Dengan adanya pohon, jadi ada kontur, jadi ada bumi terbentuk. Nah, itu yang mengatur si tanah. Gitu. Jadi ini keseimbangan semua, ada baik, ada buruk, ada konstruksi dan rekonstruksi, ada dekonstruksi juga, gitu ya. Jadi ini gak usah kali juga, tapi nanti kira-kira untuk masuk ke tulisannya itu enak benar inilah, gitu ya. Nah, ini yang ada di dalam diri kita nih. Ini contoh tipis-tipis aja. Api itu di jantung, lihat mau intestin khusus halus. Pernah dengar istilah hati yang membara? Nah, kan? Tuh. Artinya apa? Artinya semangat. Artinya kita kalau orang yang penuh semangat itu kan berapi-api gitu. Api, kalau kita marah berapi juga gitu. Jadi, nah makanya mau dipakai buat yang mana nih? Gitu. Kemudian tamak nih. Disiplin dan connect, perut ya, metal di paru-paru, itu kidney, ginjal itu air urutannya, dan kayu di liver dan gallbladder. Nah, itu tadi kelima elemen tadi yang saling melengkapi dan hancurkan tadi itu menjaga keseimbangan semuanya. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya
ginjalnya terlalu banyak air, orang sakit gitu. Paru-parunya jangan terlalu banyak metal. Maksudnya metal ini kayak unsurnya ya. Jadi gangguannya di paru-paru. Berarti yang membentuk dan membereskan itu di usus halus dan usus besar. Gitu. Jadi kalau orang punya keluhan sesuatu, makanya ditelusurinya di meridiannya. Gitu. Makanya kalau Mbak Dantina kayak, Pak, saya sakit kepala, kenapa yang dipijat kaki? Gitu. Karena sebenarnya itu ditelusuri jalur meridiannya. Tapi kalau saya belajar kok yang Bapak pencet itu atau Bapak tusuk, akupunktur itu jalur meridiannya usus halus. Saya kan sakitnya paru-paru gitu. Karena ini untuk meredakan si metal gitu. Jadi kombinasinya bisa banyak kali ya. Ini gambaran aja, nggak usah diingat-ingat gitu. Karena ketika saya jadi mempelajari ini terus istilahnya kan kalau di Cina namanya simsek, tabib, dokter, dukun mungkin ya gitu. Terus kita punya teman-teman yang istilah, nah gampang ya jadi simsek ngafalin ini semua dengan kombinasinya. Kayaknya cuma 5 tapi kombinasinya jadi banyak banget gitu kan. Nah itu pelan-pelan nah simseknya juga cuma bilang jalanin aja gitu, nanti juga ketemu di jalan gitu. Itu ngertinya juga panjang lama tuh. Makanya cuman ketika pernah ada informasi ini, akhirnya kita ngerti dan di perjalanan nanti juga paham sendiri. Oke? Nah, yang kemarin daftar Tuina kan sempet, oh boleh? Jadi penggambaran aja, elemennya, elemen kayu, nggak ada bentuk, energi, sifatnya, ya, penggambaran, oke. Penggambaran mudanya ada sifatnya, gitu. Sifat dari masing-masing organ tubuh yang memiliki sifat dari elemen-elemen ini, gitu. Api sifatnya apa? Panas, gitu. Bumi itu tanah, sifat tanah. Dan lu nggak perut. Nah, pecah-pecah, kering, radang. Berarti perlu panas tuh. Perlu apa? Perlu air. Berarti ginjalnya, gitu. Ya, gitu. Apa? Nanti liver, sifatnya itu dia elemennya kayu. Perlunya apa? Perlunya air, gitu. Seperti kayu, sifatnya kayu, gitu. Ya. Jadi ini cuma elemen gambaran aja, bukan ada kayu, bukan ada api, bukan ada apa, bukan. Ya, gitu. Jadi paham ya? Gak apa-apa. Ini aku pelan-pelan aja dijelasin biar paham, tapi biar dimengerti aja. Gitu. Jadi sifat dan elemen yang ada di badan kita. Gitu. Digambarkanlah, gitu. Karena kenapa sih si paru-paru terlalu basah? Apa tuh paru-paru basah? Paru-paru basah, ya kan? Paru-paru basah penyakitnya. Terus lembab sifatnya, berarti di paru-paru yang harus sifatnya besi, gitu, dingin, terus keras, gitu, dia terlalu lembab, gitu, nggak baik nih, gitu. Nah itu cara menyembuhkannya dengan elemen yang lain. Semua udah ada di badan kita, tinggal diberesin, diarahin nih, gitu. Kenapa di contoh di perut maksudnya panas, gitu, karena terlalu banyak elemen api, gitu. Apinya ngebakar si tanah nih, gitu. Jadi tapi rasanya jadi nanti mungkin ya nggak selalu, tapi diagnosanya
akhirnya si metalnya jadi tinggi nyambungnya. Jadi kayak tadi si yang sebelumnya tadi itu tuh kayak jalur komunikasi lah gitu, jalur komunikasi antar organ di tubuh kita. Tadi ilmu rahasia yang malam-malam belajar di kuburan ya, saya juga diajarin orang Cina itu mempelajari dengan ngebedah mayat. Mereka buka, mereka lihat kenapa organ ini kondisinya si orang yang udah meninggal ini misalnya ditemukan paru-parunya isinya air gitu. Oh kondisinya begini gitu. Nanti kenapa di mayat yang lain misalnya meninggalnya karena sesak nafas, tapi dilihat kalau parunya nggak apa-apa, ya masalah lambung gitu. Jadi karena lambung dia menekan ke paru-paru gitu, komunikasi listriknya tadi gitu. Nah, gejalanya akhirnya serangan gitu. Orang dibilang oh dia kena serangan jantung, ternyata nggak, dari GERD gitu, rasanya kayak jantungnya sakit gitu. Nah itu hubungan tadi tuh, elemen-elemen tadi gitu. Nah ya jelas ya kira-kira ya, nggak usah dipahamin deh, nanti juga ngerti gitu, nggak ada ujiannya kok, tenang aja. Next ya. Nah 4 tahap pemeriksaan dalam TCM. Ada yang kemarin daftar terus saya pun bilang sama dia minta foto lidah gitu ya, foto lidah, foto wajah sama nama gitu ya. Sebenarnya karena dalam 4 tahap pemeriksaan TCM itu ada yang pemeriksaan lidah gitu. Jadi lidah kita coba foto, minta difotoin gitu ya, itu akan ada, ini udah ada bagian-bagiannya nih gitu. Kita pernah lihat lidah yang di sininya ada retakan-retakan gitu. Nah itu berarti masalahnya di spleen and stomach, di perut dan di limpa gitu. Nanti di ujung lidahnya sariawan atau merah atau macam-macam ada something, itu berarti masalah di meridian jantung gitu. Ini meridian ya, bukan si organnya ya gitu. Agak di sini oh paru-paru nih, agak samping-sampingnya bentuknya kayak ada gigi, kasih gigi-gigi. Nah itu liver, gallbladder. Jadi ada yang dilihat bentuknya, warnanya, lapisannya, sama geraknya. Saya lupa kemarin ada di sini yang saya minta dudukin lidah dan dia nggak bisa steady, lidahnya tetap. Nah itu juga ada something. Ada lidah yang gemuk besar itu dari bentuk. Ada lidah yang penting gitu kalau kita melihat. Nah itu beda-beda. Nah nih itu rata-rata ya, ini sebenarnya bukan normal ya, rata-rata saya kalau dibilang normal sama sini saya dimarahin karena nggak ada normal di TCM. Adanya balance atau nggak balance gitu. Jadi ini sebenarnya kita bilang healthy, sehat. Nah, yang tadi saya bilang pinggirnya ada gerigi-gerigi, itu C defisiensi, C-nya kurang. Tadi saya bilang di dantiannya lagi terganggu. Nah itu di sini ada gerigi-gerigi. Lidahnya warna merah menyala. Nah itu berarti elemen apinya kebanyakan. Gitu, heat, panas badannya. Gitu. Kemudian ada yang tengah-tengahnya banyak selaput putih gitu, putihnya banyak banget, maksudnya kelihatan sekali gitu. Nah itu berarti ada kelembapan di dalam organ tubuh kita gitu. Makanya jadi dilihat dari lidah itu bisa kebaca apa yang ada di badan kita. Itu sebenarnya itu salah satu metode pemeriksaan. Nah, ada tadi udah pemeriksaan lidah, ada pemeriksaan nadi. Nadi kita diperiksa di titik ini, 3 titik ini, kiri kanan. Ini belajarnya mungkin kalau tusuk jarum itu harus sangat dalam sekali mempelajari ini. Gitu. Tuina itu, ya lihat ini, lihat gini. Tuina itu
perlu belajar ini, tapi belum sedalam kalau mau tusuk jarum. Jadi levelnya memang beda. Gitu. Tapi saya bisa aja kayak saya bilang, saya mau belajar lebih dalam mengenai nadi. Gitu. Karena apa? Dari nadi ini banyak cerita dari badan kita. Makanya Shinsei, kalau ke Shinsei Cina, dicek nadi, dia tahu habis ngapain kita, kenapa kita, gitu. Jangan takut kayak wah nanti rahasia saya terbaca, gitu. Bisa jadi, gitu ya, bisa juga enggak, gitu ya. Gitu. Dicek nadi, ini kenapa sih mikirin deadline ya, gitu. Bisa aja, gitu. Kenapa sih? Ini cerita dari Shinsei saya. Dia bilang ada kliennya datang, buru-buru datang, terus udah datang, Pak duduk, dicek nadi. Terus saya bilang, Bapak kenapa mikirin kelurahan sih? Gitu. Oh aduh Pak, iya tadi saya telat soal mau kelurahan, harus kesini, balik lagi ke RT ini. Jadi dia masih dalam kondisi nggak stabil tadi, gitu. Kepalanya masih kusut gitu. Ya udah, tenang dulu, minum dulu, tenang, relax dulu, 10 menit, 5 menit, ya. Udah tenang, baru cek nadi lagi. Jadi bisa seperti itulah cek nadi. Bisa keluar apapun yang misalnya memang saat itu badannya lagi butuhin. Gitu. Jadi ketika tulisan sama saya atau Shinsei lain, saya mau tulisan cek nadi. Yang muncul di nadi adalah si badannya yang bilang, hari ini saya pengen diberesin meridian ini dong, hari ini saya beresin mengenai ini dong. Gitu. Walaupun keluhannya nggak ke situ, gitu. Jadi keluhannya bisa, saya sakit perut, tapi pas dicek nadi, oh ini ternyata paru-parunya nih. Gitu. Tanya, nafas pendek-pendek susah? Iya. Gitu. Oh ya udah berarti diberesin dari paru-paru, perutnya juga akan beres. Gitu. Jadi mesti dilihat, dicek tadi ada nadi, gitu ya. Sebenarnya lebih detailnya lagi ada 3 layer tekanan. Gitu. Menekannya ada 3, dari kulit, terus pembuluh darah, sampai tulang. Gitu. Jadi gambarannya nih, ini Gubernur Asia nih, nggak boleh bilang-bilang, cuman nggak apa-apa ya, gitu kayak. Ada 3 lapisan. Ini anggap aja nih tangan ya, ini kulit. Ini kulit, ini pembuluh darah. Ini tulang. Ini biar ada gambaran sih saya ngapain sih, baca apa sih gitu. Cuman untuk bisa sampai detail itu kayak mungkin 15 tahun belajarnya. Itu juga Pak, oke, makanya sih saya udah jangan belajar teori, praktek aja. Ketemu nanti di jalan gitu ya. Jadi ini yang disebut lokasi dari nadi. Yang orang berbeda. Ada nadi kita baru nyentuh di sini, nadinya udah terasa, ada denyutnya. Ada yang nggak terasa, ada yang agak tekan setengah dikit, terasa nadi di sini, agak dalam dikit, tapi jangan sampai mentok tulang. Ada yang harus dipencet sampai ada rasanya tulang, baru terasa nadinya itu di sini di tulangnya. Nah ini itu kombinasi dari yang ini tadi tuh gitu, harus mau intestin apa segala macam gitu. Masalahnya di mana? Ini juga menggambarkan kalau di Cina tuh penuh filosofi ya. Jadi ini tuh aku pakai gambar aja deh. Ini tuh langit gitu ya, awan atau langit. Yang ini manusia, yang ini bumi, tanah. Jadi langit, manusia, bumi. Ini buat gambaran kira-kira ngapain sih gitu, Mbak. Cek nadinya gitu. Langit ketika nadi berasanya di sini, berarti nadinya apa? Sifatnya langit, ringan, tipis, dingin gitu. Berarti lembab nih. Bisa jadi salah satu kombinasinya. Kalau sifatnya di manusia berarti dia stabil, balance, hidup, tubuh gitu ya, masa
Ketika terasa di tulang itu di bawah. Gitu. Biasanya tadi C defisiensi C-nya sedikit, ketika ditekan baru berasa banget di bawah. Gitu. Berarti dia berat, sifatnya di bawah, berat, terus kemudian itu dari lokasi. Nanti ada kombinasinya lagi dari kekuatan. Gitu. Jadi ini lokasi, ini ada namanya power, kekuatan. Rasanya di lokasi kulit kayak apa gitu, tipis atau cuman tipis gitu. Begitu ditekan ke sini, rasanya jarinya kayak ditendang-tendang gitu, kuat, berarti gitu, powernya kuat. Nah, ini tadi mengambil filosofi ini yang tadi, ingat ya, ini yang tadi, gitu. Kalau rasanya lemah bukan berarti jelek, tapi kondisi tubuhnya kenapa? Kalau rasanya kuat, lawannya lemah gitu ya, itu emang menunjukkan yaitu sifat nantinya, powernya kuat atau lemah, gitu. Di atas atau di bawah, gitu. Cepat atau lambat. Jadi nggak ada normal, nggak ada. Oh nadinya normal, oh nadinya tinggi, ini hipertensi, oh ini nadinya rendah, bukan, itu medis barat. Kalau di Cina lebih rumit lagi ngeliatnya, gitu. Tapi langsung ke dalam, langsung ketahuan dalamnya kayak apa. Itu. Nah itu kombinasi-kombinasi itu yang memang pemeriksaan awal dari TCM. Jadi saya sebelum saya cek dulu. Setidaknya paling aman untuk diingatnya adalah si manusia center ini. Gitu. Jadi ketika gini, contoh kasus, saya pernah periksa lagi, di atas nggak berasa, di tengah nggak berasa. Saya pencet sini berasa tipis dan lemah. Nah itu sifat lagi tuh. Ada namanya sifat. Jadi ada lokasi, ada power, ada sifat. Nah, sifatnya kayak halus, dia tipis banget gitu ya. Nah itu rasanya di bawah. Tanya, ketemu saya jam 3, udah makan belum? Dari pagi belum sarapan. Nah gitu. Sering saya dibilang gini, Mas Andi itu dukun ya? Oh tahu sih gitu. Ya enggak, badannya yang cerita gitu. Jadi saya pegang badan, itu memang badan kita tuh ada ceritanya. Badan kita tuh nyimpannya tadi, history, trauma, apa, kegiatan kita, gitu. Ketika saya tekan, nadinya keras banget, kuat banget gitu. Jadi sampai di atas ini kayak apa? Kayak lokomotif, kayak mesin, kayak nonjok-nonjok sampai di atas ini baru megang kulit. Kayak tekan sini juga masih berasa. Terus kita kan megang badan, berasa badannya panas apa enggak? Karena ketika powernya kuat, lokasinya di hampir semua itu panas, diam, terlalu tinggi, gitu kan? Saya tanya demam enggak? Enggak, gitu. Kadang rasanya panas nggak? Suka sumuk nggak? Gitu. Iya, saya rasa kepanasan. Saya tanya, tadi habis makan cabai pedas-pedas? Iya, saya suka banget, makan harus pedas. Nah, udah panasnya terlalu banyak di badan, gitu. Jadi makanya badan kita itu menyimpan apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, apa yang kita emosi yang kita rasakan, sedih, senang, apa segala macam. Semua ada ceritanya di badan, di nadi, di lidah, bahkan di jalur-jalur meridian. Jadi beda ketika saya megang orang yang suka olahraga, badannya berotot keras. Ketika saya pegang lagi, dia nggak suka olahraga tapi badannya keras banget. Beberapa otot keras banget. Saya cuma nanya, ini sering tegang ya? Tegang itu dalam arti semua dibuat tegang, panikan, gitu. Nah itu kan tuh jadinya. Gitu. Saya nanya, tegang ya, suka nggak sabaran atau semuanya gimana sih orang tegang kayak nanti gini, nanti ya kan nggak tenang ya gitu. Tinggi gitu. Nah itu berasa lagi gitu. Dan jadi ketahuan dari 4 pemeriksaan tadi gitu. Oke. Nah masuk ke Twina ya. Twina itu asal katanya dari Tui
dan na. Gitu. Tui na, bahasa Cina. Tui sama na. Tui itu tekan, nah itu cubit atau ambil. Jadi teknik menekan dan mencubit. Gitu. Nah, tadi kneading, rolling, pressing, nah itu tuh bentuk dari tekniknya. Ditekan aku putar, apa ditekan aku geser, gitu. Kita kan macam-macam ya, gitu. Bisa macam-macam, bisa ngerasain. Bahkan secara normal aja kita kayak itu tadi dibilang ketika sakit ada luka kita gini-gini, kapan kita gini-gini. Dan sebenarnya itu udah tuina. Jadi metode itu yang tadi disentuh, menyembuhkan apa segala macam ya, semua orang Cina diteorikan. Gitu. Kita rasanya nggak enak kita gosok-gosok dada. Jadi pengaplikasiannya bisa macam-macam. Oh ini ya keluar nggak apa-apa. Jadi tuina itu ya tadi tui tekan, nanya cubit ambil. Jadi teknik pijat di sepanjang jalur meridian tubuh. Ingat yang tadi ya, setelah tadi tuh si jalur tadi ada macam-macam. Nah itu yang dipijat. Kalau tusuk jarum nusuk di titik yang ada nomornya, kalau tuina di sepanjang jalur meridian, gitu, atau sekitarnya, gitu. Kenapa dipijat? Karena ya itu dirasain. Apa yang dirasain macam-macam, gitu. Dari ototnya, dari kekerasannya, dari mungkin ada benjolan atau struktur itu kan. Kira-kira gitu ya. Nah, tujuan dari tuina tadi itu ya adalah kembali lagi ke yin yang tadi, keseimbangan. Kita bisa sehat, kita bisa fit, kita bisa merasakan segar itu kalau Qi-nya seimbang di jalur meridian tubuh. Itu cerita. Kenapa kita kalau habis pijat rasanya rileks, rasanya ngantuk, rasanya bisa istirahat. Itu karena Qi-nya lancar dan seimbang. Gitu. Bisa juga menghilangkan sakit. Gitu. Kenapa ada sakit di badan kita? Gitu. Kalau dari menurut TCM yang tadi sudah cerita panjang, itu karena di badan kita ada Qi yang tidak lancar ngalir ke arah situ. Gitu. Jadi gambarannya nih tangan ya, ini tangan, badan. Nah, kadang-kadang suka tiba-tiba saya nyeri di area sini nih, nyeri nih, gitu. Mungkin saya nggak pijat di sini, saya lihat jalur meridiannya, oh hambatannya di pundak sini. Gitu. Kenapa setiap saya nekuk, kok sininya rasanya sakit gitu? Oh, coba saya cek di sendi, di sini, gitu. Jari yang ini nggak bisa ditepuk-tepuk, ya udah saya lihat di jalurnya, gitu. Jadi bukan di si masalahnya, gitu. Jadi ditekan iya di masalahnya, kenapa? Apakah ada benjolan, apakah ada something yang terjadi, gitu ya. Nah itu gimana si tuina tadi diaplikasikan, gitu. Jadi tekanannya juga nggak usah keras-keras. Jadi bukan pijet yang pijet urut, gitu ya. Otot kencang makin diulek jadi dendeng ya. Begitu. Kalau mau pijet kan gitu ya. Tapi itu bukan salah ya. Itu adalah sebuah metode tradisional Jawa ya. Namanya pijet Jawa, pijet momo atau pijet apa. Memang ketika ada otot yang keras itu yang dipijet, gitu. Istilahnya dihancurin, dilancarin darahnya, gitu. Nah kalau di Cina beda nih ngeliatnya, gitu. Ngeliatnya paling gampang, pundak, aku banget nih pundak, tuh keras banget, gitu. Ini anggapnya orang di belakang ya. Nah,
Ketika pundaknya keras, saya cuma lihat kenapa otot pundak ini kerjanya keras. Itu kan dia kerja keras tuh. Berarti ada hambatan di dan lain nih, gitu. Apa di tangan, apa di punggung, gitu. Ini ada skapula nih, ada tulangnya. Ini ada tulang belakang nih. Agak-agak kayak lihat X-ray lah saya kalau ngeliat badan orang gitu ya. Nah itu juga kayak cerita saya tadi, kayak senang olahraga, jadi ngapalin tulang-tulang lah, ngapalin posisi, cedera, kenapa cedera di sini, oh itu tulang ini, tulang itu, ternyata berguna pas saya lagi jadi sinsek. Jadi udah jalannya ya kali ya, gitu emang dulu belajar ini, tapi satu-satu gitu. Nah ini yang ada lebar di sini skapula, nah itu biasanya juga ada hambatannya nyangkut di sini atau nyangkut di sekitarnya, nah itu si otot ini jadi kerja lebih keras. Jadi prinsip tubuh paling gampang nih buat kita ngerti juga ya. Kita bergerak itu minimal kerja 2 otot. Bisa gerak apapun geraknya, minimal kerja 2 otot. Paling gampang. Otot ini ada tahu otot apa nih? Bicep. Yang bawah? Bicep. Ya. Ini kerjanya otot cuma 2, kontraksi sama rilis. Ini bicep ya. Bicepnya kontraksi, bicepnya rilis. Tangan saya gerak. Tapi ketika bicep kontraksi, ini yang tadi harus balance. Ada yang rilis bicepnya. Ya, paham ya gambaran mudahnya ya. Balance-nya gitu. Ketika tricepnya kontraksi, bicepnya rilis. Ini yang tadi ya. Gampang ya, paham ya. Oke, sekarang lagi seharian seneng olahraga, ngangkat beban. Atau pindahan deh. Wah, ngangkat terus nih. Karena enggak terus. Seharian pindahan. Banyak. Angkatin berat tanpa metode yang benar, misalnya tanpa istirahat gitu, makan nggak benar, istirahat nggak benar, karena sibuk pindahan. Malam udah rileks, udah tenang, tiba-tiba tangannya lurus, kaku, sakit banget atasnya, bicepnya sakit, gitu. Tangan nggak bisa ditekuk, gitu, sakit sekali bicepnya. Sebenarnya makanya bicepnya kerja keras, karena tricepnya kontraksi terus. Seharian dipakai, dia jadi tegang terus. Ketika otaknya nyuruh nekuk, yang kerja kan, kerja si 2 ini sakit, gitu, nggak bisa, sakitnya mungkin udah 1 tangan dan nggak jelas, gitu. Kenapa sih sini ini dipijetin, gitu? Sebenarnya pijetin yang bawah, karena yang keras yang ini. Jadi kita bergerak apapun minimal kerja 2 otot, gitu. Apalagi geraknya jalan, muter, udah banyak banget ototnya. Gitu. Itu sebabnya makanya ketika ada satu otot yang nggak kerja karena dia mungkin ada gangguan, ada apapun itu yang mengalami si otot itu nyangkut, misalnya otot itu ada di samping bawah sini. Ini kan banyaknya otot di belakang sini ya, gitu. Macam-macam lah, gitu ya. Ada satu aja nih otot di sini yang dia nggak kerja deh, dia diem aja gitu. Tangan disuruh ngangkat begini, sakitnya di sini, gitu. Sakitnya di depan, karena yang depannya, ayo dong lagi, gitu. Kan biasanya bisa nyampe sini, gitu. Sampai sini, karena ketika udah sampai sini, yang belakang sini harusnya memanjang, rilis tadi. Tapi saya capek nggak mau rilis, saya segini aja. Jadi cuma segini, range of motionnya pendek, gitu. Itu makanya kalau di dunia dicari. Kenapa nih nggak beres gitu. Jadi dilihat dari ya udah si jalur meridiannya mana nih yang lewatin si otot ini, masalahnya apa. Nanti dari situ bisa jadi ketahuan lagi apakah itu masalah di otot atau itu masalah di organ dalam. Ternyata nih meridian gallbladder gitu, kandung kemih gitu. Dicek ternyata kandungnya masalah, bisa jadi. Itu jadi badan udah ngasih alarm sebenarnya, tapi belum tentu juga sakit di sini kandung kemih gitu. Dilihat levelnya tadi dari nadi, oh ini cuma di level otot, oh ini cuma di level tensionnya aja,
capean. Nah itu tadi semua dibaca ceritanya tadi, gitu. Kira-kira gitu ya. Paham ya? Kira-kira ya? Tadi gerak otot dan lain-lainnya. Nah, improve overall health. Tujuannya dari TCM dan Tuina. Improve-nya apa? Jadi gini, ketika badan kita rasanya pegel gitu ya, 3 hari jalan Borobudur pulang ya, capek banget, naik kereta, naik bus, segala macam. Terus langsung diajak pergi lagi pagi besoknya. Aduh, ntar dulu deh, pengen tidur dulu, pengen bangun siang, pengen istirahat dulu, seharian di sana aktif, gerak segala macam. Nah, itu karena ya udah badannya overtrain, terlalu banyak aktivitas, belum istirahat, nggak segar. Gitu. Nah, dikembaliin tadi si jalur Ci di meridiannya dilancarin, diseimbangin gitu. Karena ketika gerak banyak segala macam bisa aja ada blockage yang terjadi. Jadi pegel itu udah alarm minimum. Badan pasti ngasih alarm, ngasih rasa sebelum kita sakitnya parah ya. Sebelum sakitnya parah, badan pasti ngasih kita sesuatu. Kadang-kadang karena rasanya cuma kayak pegel-pegel, rasanya kayak nggak enak dikit, didiemin. Ntar berapa bulan lagi sakit lain yang timbul gitu. Nah itu saya pengen ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin badannya, dengerin rasa yang ada di badan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dengerin rasanya aneh, kenapa? Periksain kah ke dokter, kalau ke dokter apakah ya udah terapi. Karena banyak ketika udah datang ke saya lihat cek ini udah lama didiemin gitu, udah numpuk. Beresinnya pelan-pelan, satu-satu gitu tadi, layer by layer. Itu ya, kira-kira ya, paham ya? Nah, nih Tuina bisa buat siapa aja. Siapa aja buat bisa di Tuina, siapa aja boleh Tuina. Kalau pertanyaannya, nanti boleh Tuina nggak boleh, bayi boleh Tuina nggak boleh, orang tua boleh, gitu. Cuma metodenya tinggal disesuaikan sama orangnya. Kalau bayi ya mungkin yang keras-keras makannya, lebih halus. Kalau anak kecil jangan dibikin kan sampai sakit, gitu ya, karena nggak mau pasti. Syaratnya cuma satu, orangnya mau. Jangan orangnya disuruh-suruh, enak-enak punya lu cobain deh, enak-enak gitu. Cobain gitu. Tapi orang males ngapain sih itu, nggak gitu nggak ya, itu nggak apa-apa kalau dia nyoba gitu. Tapi kalau mau untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, itu udah setengah jalan kesembuhan. Itu penting tuh. Jadi ketika kita mau, kita open, ya udah mau, itu udah setengah jalan kesembuhan. Saya bisa bantuin, saya media aja. Saya menyampaikan kondisinya, saya sampaikan apa yang perlu diberesin gitu. Cuma kalau orang yang nggak mau, besoknya begadang lagi, besoknya nggak merawat badannya lagi, itu kan orangnya. Itu saya cuma masih tahu gitu. Jadi tanggung jawab diri sendiri, self responsibility juga tetap ada di orangnya. Tapi orang mau, mau deh diberesin, mau udah. Karena saya pengen badan saya lebih fit gitu. Nah itu udah lebih mudah buat orang itu sendiri sembuh atau lebih baik fit. So, kita yang punya ilmu ini cuma bisa bantuin, cuma bisa ngarahin, gitu. Cuma bisa ngasih informasi. Makanya saya pengen sharing aja nih gitu. Siapa tahu berguna, siapa tahu kapan-kapan keinget, oh ini mungkin ini gitu. Rasain aja badannya, gitu. Rasain apa yang terjadi di badan. Nah, ini basic energy transfer. Saya ketika praktek banyak pertanyaannya gini, Mas Ardi kalau Tuina transfer energi nggak sih? Pengennya sih transfer duit ya, sembuh langsung, 4 sehat 5 miliar, ya sembuh langsung semua. Jadi energi transfer paling dasar itu
udara sama makanan. Kita nggak ngomongin si meditasi atau apapun tadi ya, itu adalah hal lain yang bisa kita lakukan, memperkaya lagi. Cuman untuk kesehatan yang dasar, yang kalau meditasi itu nggak dapet, ini kok nggak rasa-rasa, itu kan perlu dipelajari, itu hal lain. Tapi paling basic adalah energi yang kita dapat dari udara sama dari makanan. Di Borobudur udaranya bersih, kita sehat semua, enak, seger, kitanya juga jadi bagus gitu ya. Energi dari udaranya yang kita hirup bagus gitu ya. Nanti pulang ke kota besar, saya pulang ke Jakarta, mungkin kalau di luar lama-lama kayak gini males gitu. Nah itu energi yang kita. Kemudian dari makanan, kita makannya nggak terjaga, makannya jorok, makannya nggak teratur, makannya jajan, makannya ini, makannya sesuatu yang mungkin istilahnya apa, proses food, udah terlalu lama, banyak bahan pengawet. Ya udah, badannya diisi dengan hal seperti itu. Pilihan juga gitu, saya udah kasih tahu. Ini coba deh makannya dibenerin, tadi badannya terlalu lembab gitu, jangan terlalu banyak makan sesuatu yang membuat badan lembab. Ya bebas lagi orang yang ngelakuin atau enggak gitu kan. Nah itu energi transfer yang masuk ke kita, ada dari sinar matahari, ada dari ya itu nafas, makanan. Nah yang dipelajarin kemarin dan sama Kang Abu dan Riwayan, dan cosmic energy, direct cosmic energy, electromagnetic grounding. Yang tadi itu gambar orang dengan yin yang penuh isi dan seimbang, tadi kita memancarkan energi. Nah itu semua ya terjadi terus. Energi kan nggak diem, kita mau nggak bisa udah deh energi yang aktif hari ini matiin dulu ya, nggak bisa gitu. Kita males-malesan ya energinya jalan terus, kita aktif ya energi jalan gitu. Kita ya itu tadi kemarin nggak bisa milih udaranya bersih nggak nih, kotor nggak nih, itu kita nggak bisa milih gitu. Cuman ya itu tadi, semua ini apapun yang masuk ke kita itu akan mempengaruhi keseimbangan tadi. Gimana memberesinnya, gimana mencegahnya, gimana supaya tidak menjadi penyakit atau tidak menjadi sesuatu yang buruk di badan kita. Itu ya udah keseimbangan dari semuanya, dari pola hidup juga bisa. Tadi soal tidur, telat, begadang, itu kan juga mempengaruhi semua tadi, si dan jalur meridian. Muncul deh tuh pegel, sakit perut, nafas, batuk, apapun itu gitu. Karena harus dihindarin, namanya juga manusia, kita hidup, tapi kita dengan tahu mungkin bisa lebih menjaga, merawat. Nah, ini juga energy flows where attention goes. Udah disebut-sebut juga kemarin dan tadi. Apa yang kita katakan itu sangat berpengaruh dan kuat. Kalau kita, ini ada nih yang tuinal saya, dia masih mengingat-ingat kekesalannya di masa lalu karena ada satu kejadian. Udah lewat, kan udah dijarin tadi, udah lewat, masih disimpan gitu ya, kita amati gitu. Tapi masih ke situ terus, badannya nggak enak rasanya, badannya sakit gitu. Jadi ketika saya tuina, kenapa badannya keras banget, kenapa badannya begini, nggak lancar gitu, karena si emosi atau apapun itu masih ke masalah yang udah lewat gitu, badannya nggak relax gitu. Nah itu kalau kita kenapa sakit, terus kita konsentrasi ngomongin si sakit itu terus, ya udah jadi sakitnya itu terus gitu. Kadang-kadang yang lucu gini, pernah ada klien datang ke saya, itu ibu-ibu, dia bilang sejak pandemi pergelangannya sakit gitu. Dia nggak bisa gini, emang nggak bisa angkat gini, dia suka masak, dia suka apa. Terus saya tuina kan, saya cari gitu masalahnya sampai ke lengannya semua. Ketika udah beres, udah nggak sakit, coba sekarang, dia bilang kalau saya ngangkat handphone gini sakit gitu, sama saya gerak ini sakit. Udah sekarang udah dituina, angkat handphonenya, dia udah ngangkat.
oh nggak sakit ya gitu. Tapi biasanya tuh sakit loh gitu. Padahal udah beres, udah jadi cariin gitu. Udah gitu. Nah itu kata-kata kita ke situ lagi gitu. Jangan gitu. Sebenarnya udah nggak apa-apa gitu. Apa yang dicari-cari dia begini-gini apa? Nah nih sakit kan? Terus saya pun nanya, ibu kapan sih pegang handphonenya begini? Pernah nggak gitu? Ya oke saya beresin gitu. Tapi kan ini kan akhirnya dicari-cari gitu kan. Saya nanya, emang ibu ngeliat handphonenya gini gimana sih bu? Saya juga nggak bisa nih ngeliat handphone gini gitu kan. Tuh sakit gitu. Udah gitu. Oh gitu ya gitu. Iya pakainya normal-normal aja, balance aja. Jangan berlebihan gitu. Nah itu sesuatu yang kadang-kadang saya temukan ketika dalam perjalanan saya praktek tuina gitu. Karena ini hal mudah gitu. Mau konsentrasi ke sakit terus atau kita mau ya udah studi sekarang supaya depannya sehat apa segala macam. Nah yang depan tadi kita udah diajarin, nggak usah dipikirin yang depan. Yang penting sekarang makan yang sehat, makan ikan asin gitu ya, makan yang bagus gitu, yang cukup gitu. Nah itu yang perlu kita sadarin gitu, lakunya yang sekarang. Nggak usah mikirin biar besok ini, biar besok. Pencegahannya lakuin yang sekarang gitu. Kita siapinnya sekarang gitu. Paham ya ibu-ibu? Ini cuman pentingnya seimbang yang saya sudah cerita tadi, makan yang seimbang. Nah, eat seasonally, makan sesuai musim. Nah ini juga saya ada sedikit cerita nih. Makan sesuai musim, sesuai cuaca, sesuai tempat. Jadi gini, kalau bisa saya boleh nyaranin, pagi-pagi jangan sarapan sereal. Ya, sereal itu tepung dan susu pasti dingin. Ya kan, ada nggak sereal hangat nggak ya? Nggak sereal hangat ya. Jadi pagi-pagi jangan sarapan yang dingin. Kenapa? Pagi-pagi itu suhunya gimana? Dingin. Jangan makan yang dingin. Gitu. Tadi ini yang diseimbangkan. Makan yang anget-anget. Bubur kacang hijau, bubur sumsum. Ya. Orang Jawa minum apa? Wedang jahe, wedang ya yang anget-anget tuh pagi-pagi. Makan soto pakai apa-apa gitu. Jadi makanan itu ada sifat juga, ada sifat yin, sifat yang, ada sifat dingin, sifat panas, disesuaikan. Jadi ketika paginya dingin, jangan makan yang dingin lagi. Ketika lagi siang-siang panas-panas nih, disuguhin teh panas, agak males ya gitu kan. Kecuali lagi enak tenggorokan gitu. Tapi ketika disuguhin es teh gitu, enak banget tuh, karena ya sesuai tuh. Kemudian ini makan sesuai musim itu di Cina bahasanya gini, makan buah lokal tempat kita hidup sesuai musim di sini. Jadi orang Indonesia lagi musim rambutan, makan rambutan, musim mangga, makan mangga, gitu ya. Jangan nyari yang enggak deh gitu. Jangan nyari buah yang apa lain-lain. Bukan nggak boleh, tapi itu udah disesuaikan dengan makhluk hidup yang hidup di tempat itu. Kenapa ada musim? Kenapa ada? Gini gampangnya. Di mana? Arab. Buahnya apa? Kurma. Enggak apa. Kurma rasanya apa? Manis itu artinya apa? Gula. Ya. Orang hidup di padang pasir, siang panas banget, malam dingin banget. Perlu pembakaran. Pembakaran di badan perlu gula. Ya. Kenapa buahnya kurma? Gitu. Ya. Sesuai musim, sesuai tempat buah lokal. Di Eropa
negara dingin. Yang banyak dan tumbuh subur di sana adalah strawberry, cherry, berry-berryan. Kenapa? Karena mengandung enzim untuk makhluk hidup di situ bertahan dingin. Pohonnya pun di cuaca dingin bisa tetap tumbuh, nggak mati. Mungkin kalau pohon harum manis, mangga harum manis di sana nggak hidup kali ya. Gitu. Jadi sesuai musim, walaupun sekarang semua buah di negara manapun mudah didapat. Nggak salah di Indonesia kita mau makan kiwi, kita mau makan buah impor anggur dari mana nggak apa-apa, gitu. Tapi ilmu dasarnya adalah makan sesuai musim. Gitu. Walaupun sekarang rekayasa genetika kita bisa dapat buah apa aja, kapan aja, di mana aja, gitu ya. Cuman daripada susah-susah lagi nggak musim mangga nyari mangga, ya udah makan buah yang ada di musim. Lagi banyak jeruk, ya udah makan jeruk, ya. Bali, jeruk Bali, ya udah makan karena itu udah tumbuh dan disesuaikan dengan makhluk hidup di situ. Kalau kita mau segera cepat apa istilahnya balance di tempat itu, ya kita makan makanan lokal situ. Itu cara dari makanan kita supaya bisa balance. Nah yang kedua nih, minum air itu juga basic dan penting banget. Udah dijelasin kemarin, badan kita 80% air. Nah, ya udah kita berkegiatan, kita keringetan, kita apain itu air buang, kita perlu minum. Jadi badan kita harus selalu terhidrasi. Itu terasa lagi juga di nadi. Saya cek nadi, nadinya kenapa begini, gitu, kenapa lemas, sudah minum belum, gitu. Kata belum, karena nadinya menunjukkan bahwa dia kering. Gitu. Oke, prioritize sleep, udah saya jelasin tadi ya soal tidur. Terus kemudian spend time in nature and grounding, ya tadi itu energi kita disalurin. Gitu. Ada beberapa orang-orang yang saya kenal listriknya banyak, megang orang kesetrum, megang besi di mall setrum sampai bunyi. Gitu. Ada yang saking banyak listriknya, handphone selalu rusak, gitu. Karena elektronik tubuhnya banyak. Nah itu obatnya grounding, nyeker, jalan-jalan di rumput. Ya, silakan. Dianjurkan berapa liter? Pertanyaannya, dianjurkan berapa liter minum air setiap harinya ya? Kalau kesehatannya secara kedokteran, itu minum air disarankan 2 sampai 2,5 liter, bahkan kalau bisa 3 liter. Cuman kalau dari pembelajaran saya di TCM, itu bukan liternya yang dihitung, tapi sepanjang hari itu kita terhidrasi dengan baik. Jadi bukan bangun tidur, oh saya minum 1 liter, 3 gelas langsung. Udah sepanjang siang nggak minum. Gitu. Nah itu juga nggak baik. Gitu. Nanti baru malam mau tidur minum lagi, atau sebelum tidur saya udah nggak minum, minumnya habis makan malam aja, terus nggak minum selama ini. Jangan dihitung dari literannya, walaupun nggak salah. Mungkin hitungan 2 liter itu konsumsi yang terbuang dari badan atau diperlukan manusia selama sehari. Tapi caranya, kalau saya itu punya botol minum favorit. Nah tuh, kita punya tumbler, kita punya botol minum favorit kita. Mungkin berapa terserah, yang 700 mili atau berapapun. Bawa kemana-mana. Kita taruh, tiap kali lihat kita minum. Itu aja caranya. Lihat nih, ada gelas saya minum. Saya ada juga yang haus ya. Nah, ketika saya minum, badan saya ngukur. Kalau saya perlu minumnya dikit, kita cuma 1 sip. Ketika kita haus, kita bisa glek, nambah lagi glek, karena badannya butuh. Jadi jangan ngukur-ngukur dan kita terpatok dengan hitungan harus habis. Gitu. Nggak apa-apa nyiapin tumbler yang, oh saya punya tumbler yang 2 liter gitu. Nggak apa-apa, bawa-bawa aja gitu. Kalau nggak repot, kalau nggak berat gitu ya.
Tapi sehari harus habis, nggak apa-apa. Tapi ya gitu, setiap kali lihat minum. Kalau cuman sedikit gitu, oh badannya lagi butuhnya segitu. Kalau haus, minumnya juga jadi banyak tuh. Kita nggak sadar kok, nggak itu udah alaminya badan kita. Gitu. Kalau udah nggak pengen terus minum terus kan kembung juga, keukur juga. Gitu. Kira-kira gitu, jelas? Jelas Ibu? Ya, silakan. Mau tanya tentang minum tuh apa bedanya minum berdiri sama jongkok, dampak buat organ tubuh kita apa? Jongkok atau duduk? Jongkok atau duduk minum? Ya, efeknya apa? Efeknya apa? Nah, kalau berdiri efeknya apa? Kalau jongkok efeknya dampak organ tubuh apa? Minumnya sambil jongkok berdiri, lupa. Jadi, ada yang ini efeknya apa baiknya atau Nggak ada baiknya diminum. Mau berdiri, mau sambil duduk, baiknya diminum. Yang nggak baik kalau kita minum, teman di depan haus lagi kita tawarin minum, itu nggak baik. Jadi nggak ada hubungannya kita minum sambil duduk, kita minum itu nggak ada. Dan duduk kita minum nggak apa-apa. Jangan minum sambil jungkir balik, sumpah. ada yang Sebenarnya jangan terpaut sama teori atau konsep selama kita bisa melakukan si minum itu, gitu. Itu coba sekarang Bapak misalnya tiduran, oke, dibilang posisi organ tubuh ketika tiduran di bawah semua, ke belakang semua. Kita minum nggak bisa kan? Gitu. Jadi manusia memang udah diciptakan begini adanya. Ketika duduk bisa minum ya minum, nggak apa-apa, nggak ada pengaruh posisi dari organ tubuh. Kalau kita berdiri kita minum juga nggak apa-apa juga. Gitu. Yang penting kita minum. Gitu. Nggak ada signifikan yang terpengaruh langsung ke organ. Gitu. Mungkin ada ilmu yang mempelajari itu, tapi kalau di TCM tidak terlalu berpengaruh banyak. Yang penting kita minum. Gitu. Yang penting minum cukup dan nggak kurang. Gitu. Jadi jangan kita misalnya lagi jalan minum, kalau minum harus duduk. Wah, nggak bisa duduk jadi nggak minum. Jangan. Ya, paham ya? Oke. Kira-kira jelas? Ya, gitu. Jadi kalau bisa minum, kalau nggak bisa minum berarti kenapa-napa. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh. Ya. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya tubuh lemak seperti apa, kebanyakan makan apa, dampaknya gimana? Sedikit aja. Sedikit ya. Makasih Mas Adi. Tubuh lembab. Nah ini paling umum terjadi di manusia Indonesia ya. Saya belum pernah dengar orang lain, orang misalkan dari luar negeri. Tapi gini, umumnya tubuh lembab itu pakai gambar orang ini aja deh. Ketika ginjal kita itu ginjal fungsinya menyaring ya, nyaring apapun, minuman, makanan, apa segala macam cairan tubuh disaring ke ginjal. Dan kira-kira gitu ya. Dari kecil kita udah banyak 3 hal ini nih. Susu, gula, dan terigu. Ya, tepung terigu ya, bukan tepung beras. Ini dietnya orang Indonesia udah kebanyakan ini. 3 hal ini. 3 hal ini disaring. Ini dari 3 hal ini aja ya. Nggak dari, kita nggak ngomongin apa yang masuk ke badan. Udah disaring sama ginjal kita dari kita lahir sampai kita gede. Kita ngomongin bukan kemarin tadi pagi minum susu terus sekarang jadi enggak. Kita ngomongin dari ya umur 47 tahun yang lalu kalau buat saya gitu ya. Nah itu udah kebanyakan. Ketika kebanyakan 3 benda ini udah nyaring
kebanyakan dan jadi gini, kayak gambaran itu saya contohin adalah kalau kita di kamar mandi di rumah, saluran air kita angkat, banyak rambut, banyak kotoran yang bentuknya seperti lendir. Ya. Jadi si saringan ini udah kebanyakan lendirnya. Oke, jelas? Lendir sifatnya apa? Basah, lembab, lengket, gitu ya, lengket, lembab, basah, nah itu udah. Itu maksudnya. Lembab. Ketika lembab, suhunya dingin. Ya udah, ketika ginjalnya dingin, fungsi ginjalnya menurun, akhirnya organ tubuh lain kena. Darah jadi nggak bersih. Darah akhirnya jadi kental kemana-mana. Cara gampangnya, kalau saya menyarankan berhentiin dulu 1 bulan 3 hal ini. Puasa 3 hal itu. Rasain bedanya dalam sebulan. Kalau sanggup ya, cobain ya. Berhentiin 3. Manusia nggak mati kok nggak minum 3 hal ini. Ya. Susu itu dari produk keju, krim, yogurt, ya, semua yang dari susu. Gula ya gula putih, gula pasir ya. Terus jangan diganti-ganti. Saya pakai gula kelapa, gitu sama aja. Saya gula aren ya sama aja. Karena gini, kurangin dari makanan manis sama minuman. Kalau dari makanan yang kita makan ya udahlah ya, gitu ya. Kita masak apa ada kita kasih gula, yaitu atau dari makanan pun udah ada glukosa udah. Ya masaknya juga ya kalau bisa jangan masak. Ya itu gula itu dulu deh gitu, gula pasir, gula manis, minuman manis, permen apa segala macam gula dulu ya. Kalau bisa ngomongin dari kayak apa segala macam ya lebih bagus lagi, tapi nggak usah ngomongin ke situ ya. Gula pasir sama terigu, tepung terigu, gorengan ya, enak sekali ya. Ya, gorengan. Kita makan gorengan udah dari kecil. Ya, benar. Ya, 90% orang Indonesia ginjalnya lembab. Ya, pinter. Nyambung kan? Kelihatan kan? Gitu, makanya saya bisa tahu ini gini ya ginjal, iya sih di diagnosa ginjal gini, kok tahu sih gitu. Ya, kemarin ada yang nanya juga message ke saya, scan tubuh itu seperti apa, pakai media apa, nah itu medianya TCM ini. Gitu. Canggih ya orang Cina ya, nggak pakai, kenapa? Bisa? Lembab? Apa? Ya itu bukan mitos ya, itu juga kayak kondisi. Iya, pengaruh. Gitu. Ya, makanya normal-normal aja, jangan tidur di yang dingin, kalau dingin. Itu ya, jelas ya. Kurangin ini sebulan aja, karena gini, saya nggak cuma ngomong based on teori. Ini saya alamin sendiri ketika yaitu cerita saya tadi, saya tutup jarum ke Sinse. Dia bilang, dia ngecek, kamu melanggar pantangan saya ya? Hah? Yang mana? Gitu. Saya lupa sebenarnya kalau disuruh seperti ini. Karena saya kebiasaan pagi minumnya kopi susu. Gitu, kopi susu udah pasti manis. Terus, iya kok pagi saya kopi susu gitu. Kalau nggak pusing, ya udah kamu mau sembuh apa enggak gitu kan? Percuma, saya sekarang sembuhin, besok kamu melanggar lagi gitu kan? Akhirnya, ya udah. 30 hari saya berhenti ini, yang saya rasain badan saya lebih enteng, rasanya badan lebih enteng. Kemudian saya suka banget sama coklat, ya kan? Tentu coklat jajan, coklat apa, senang banget. Dikasih coklat senang, iya tau banget. Kalau udah ketemu, ini ada coklat enak, coklat enak, udah pasti. Ya, itu saya jadi bukan nggak suka, tapi jadi saya makan dikit aja cukup deh. Ada brownies kemarin, enak banget brownies. Oh, saya bisa nongkrong di situ terus gitu ya. Kemarin saya cobain, enak, udah cukup. Jadi begitu.
karena badannya udah bersih nih. Ini udah bersih, si saringannya udah bersih, nggak perlu si badannya nggak perlu. Jadi ketika lembab ya itu badannya craving gula, badannya craving macam-macam karena ada yang nggak balance gitu. Saya minum harus manis, teh pahit saya agak susah, tapi walaupun akhirnya saya biasain ketika saya 30 hari berhenti 3 ini. Sekarang kalau teh manis ya yang penting ada gulanya. Kalau dulu mungkin gelas segini gulanya 1 sendok, gitu, 3 sendok gitu ya. Orang bilang wah manis banget gitu, aku senang gitu. Kalau sekarang ya saya bisa pakai gitu, banget gitu. Tapi kalau sekarang ya penting ada gula, ada rasa ketika apa deh gitu. Setelah saya berhenti ini, saya juga heran sendiri gitu kan. Itu tadi penjelasan soal lembab. Dan dapat resep kalau mau dilakuin boleh gitu. Nggak ada efek samping buruk dari nggak makan 3 hari ini gitu. Justru efek baik, rasain sendiri gitu. Kapan-kapan ketemu saya lagi, saya udah nyobain dan badan saya rasanya gimana, dan cerita lagi. Ya, ketemu saya di jalan, tegur aja gitu, bilang oh saya udah berhenti ini gitu, rasanya ini gitu. Ya, cobain nanti. Jadi cukup minum, jaga makan. Jelas ya Ibu? Gitu. Kemudian apa? Aktif, jalan kaki. Nah itu juga penting. Saya bukan tipe yang menua-nuakan umur. Aduh, aku udah umur 50 nih gitu. Aku udah umur 40 nih gitu. Ya, kayak kadang-kadang sekarang lihat apa lah di sosial media. Gen apa sekarang? Gen Z, Gen Z tuh yang entering 30 gitu, apa tolak angin lalala gitu yang, nah apa ya seneng banget malu-maluin diri gitu. Ya nggak sih, kayak sebenarnya kalau saya pribadi saya boleh sharing adalah saya bukan tipe yang umur segini jangan cicilan lah, jangan macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya mau kita ngapain? Besok Borobudur bisa jalan ya udah ayo gitu. Yang penting badannya diukur pakai rasa. Kalau misalnya jalan sedikit terus perlu duduk ya duduk. Kalau masih kuat jogging tiap hari tiap pagi misalnya ya nggak apa-apa, diukur aja. Mungkin waktu muda joggingnya bisa 5 kilo. Mungkin ketika udah umurnya nambah jogging 2 kilo, 1 kilo, yang penting rutin dilakuin cukup. Selama bisa dilakuin, kalau nggak bisa jangan ya. Jadi kita usahakan untuk selalu aktif bergerak gitu ya. Kalau bisa olahraga lebih baik. Ada pertanyaan? Olahraga? Ada? Oke. Nah ini hindarin alkohol, tembakau, kafein karena termasuk yang bikin. Kalau 3 hal ini bikin dingin, 3 hal ini bikin panas. Kalau panas, nah apalagi? Ya, tenggorokan kering, batuk, kadal. Nah itu sifat panas dari badan. Kebanyakan panas di badan. Kulit merah-merah atau kering, retak-retak, itu badannya terpanas. Kurang minum. Gitu. Nah itu yang tidak tadi. Kenapa? Karena sakit batu ginjal. Batu ginjal itu kebanyakan ya itu tadi pola makan yang tidak seimbang, gitu ya. Gitu. Tapi gini, tadi saya udah jelasin ada medis darat, ada TCM. Kalau misalnya memang badannya merasa sakit, Allah kesini aja gitu. Saya nggak mau ke dokter, jangan juga. Kalau emang kondisinya udah perlu dibawa ke dokter, dibawa ke UGD dulu. Gitu. Udah sakit melilit, nggak bisa jalan di perut samping gitu. Kesini ya jangan, nanti kalau nggak apa-apa saya, nanti saya panggil ambulans ke rumah sakit gitu. Karena tolong dulu, gitu. Ke dokter dulu, tolong dulu, didiagnosa dulu, saya lebih senang. Ketika dokter udah tahu, datanya ada, saya tambahin pakai tadi cek nadi segala macam, lihat kondisinya apa segala macam, penyembuhannya dibantu dengan TCM gitu kira-kira.
Gitu. Jadi ada batu ginjal, ada apa? Periksa dulu ke dokter. Penyebabnya apa? Kenapa? Mulai dari kapan? Itu pola makannya apa? Gitu. Nanti ketika saya udah ke dokter, karena ada klien saya gini, contoh cerita. Dia kontak saya pertama kali, dia bilang dia migrain. Bisa nggak buat migrain? Saya bilang ya bisa kalau migrain. Dia mau cuma migrain. Terus emang kenapa migrainnya? Dia maunya di rumahnya dia. Oke. Terus dia kemudian ngirim saya WhatsApp screenshot hasil MRI. Wah, mengerikan tuh hasil MRI-nya. Saya udah MRI ini, didiagnosa ini, harus operasi di otak apalah segala macam gini. Terus saya bilang terus manggil saya kenapa? Saya tanya gitu. Ya bisa nggak sih supaya saya nggak operasi dan nggak saya nggak harus jalan operasi, atau saya nggak harus ke Singapura untuk second opinion, gitu. Saya bilang emang kapan ke Singapura second opinion? 2 minggu lagi, gitu. Kira-kira bisa nggak dituina? Saya cuma bilang gini, mendingan 2 minggu lagi ke Singapura, cek di sana hasilnya apa, dapat second opinion, baru ketemu saya lagi, kabarin saya apa. Benar. Jadi saya 2 minggu kemudian dia ke Singapura, saya kasih tahu, coba cek apa yang terjadi, kabarin saya ya. Gitu. Dia kabarin saya, dia bilang memang ternyata dia punya, dia punya penyakit yang sangat langka, migrain akut, cuman berapa persen orang di dunia. Yang si Singapura juga bilang, ini dioperasi juga nggak bisa, tapi bukan juga nggak bisa sembuhin, tapi bisa ditanganin. Nah itu tadi, dirawat, ditanganin. Jadi waktu itu metodenya dia harus stay di Singapura mungkin sekitar 2 bulan ya, karena dia dikasih obat dulu, disuntik. Setelah itu pemeriksaan dulu. Jadi si Singapura nggak mau melepas dia pulang ke Jakarta karena diobservasi dari obat ini. Nanti 6 bulan lagi dia harus suntik lagi. Habis yang kedua baru dia dikasih obat buat jalan, perawat jalan. Itu dia happy, tidak harus dioperasi. Terus dia nanya ke dokter sana, saya boleh tuina nggak? Dokternya mungkin Chinese jadi ngerti, oh apa-apa it's good gitu, ya udah. Nah dengan data itu saya tahu, oke, penyakitnya apa, kira-kira apa, yang dirasain apa, saya cek nadi dan lain-lainnya, melengkapi semuanya, ke treatment. Gitu. Sekarang dia mungkin kayak cuman obat aja gitu, dan dia bilang katanya sekarang cuma kalau lagi ada rasa-rasa aja, tapi udah hampir tidak sering terjadi, kalau dulu sering banget terjadi gitu. Jadi kayak gitu, saling komplement ya, maksudnya di barat, TCM, gitu, pengobatan apapun, selama dasar ilmunya benar itu akan saling membantu.